kembali melaksanakan proses belajar mengajar. Oke, baik, sebelum kita seperti biasa sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Satu orang pimpin doa. Oke. Saskia Odin. Silakan. Bangsa dan negara, maka mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, silakan satu orang. Yang lain berdiri, silakan berdiri. Menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini adalah tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian dari Quran. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan rukun salat. Kemudian peserta didik dapat mempraktikkan tata cara. Peserta didik dapat membuat proyek tentang urutan tata cara sholat dan zikir. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek tentang sholat dan zikir sesuai dengan cara belajar. Oke, bisa ya? Oke, pertanyaan kembali di sini. Mengapa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ada yang tahu? Kenapa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena beriman. Ada yang lain? Ada yang bisa jawab? Yang kedua, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat? Jadi setelah pelajaran ini, insya Allah semuanya sudah harus tahu, sudah akan tahu tata cara pelaksanaan sholat. Oke, yang lain? Oke, saya duduk sesuai dengan kelompoknya. Saya akan putarkan video. Silakan menonton. Ini adalah tentang tata cara pelaksanaan sholat. Silakan Anda nonton. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberikan tunjangan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hari ini kita akan belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang materi ini, kita harus mengetahui apa sih artinya sholat itu. Ya, jadi anak-anak, artinya sholat menurut bahasa adalah doa.
takbir. Takbirnya itu adalah takbiratul ihram, takbir permulaan di dalam sholat, Allahu Akbar. Nah, nanti akan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pengertian sholat menurut istilah. Karena sekalian, sholat ini merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama kita, yaitu agama Islam. Karena merupakan unsur Islam yang kedua. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kita untuk mengucapkan, apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala dari Allah. Dan sebaliknya, apabila kita tinggalkan, maka kita berdosa, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sekalian, sholat ini luar biasa sekali. Manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa menghapuskan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk berbagi kelompok. Jadi sesuai dengan sesuai dengan ibadah siswa, saya akan bagi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok visual, kemudian kelompok auditori, yang ketiga kelompok kinestetik. Dari kelompok 1 ini dia belajar ini dia bisa memperoleh dia bisa menangkap pelajaran kecuali dengan nonton. Yang kedua, dia bisa menangkap pelajaran kecuali dengan mendengar, hanya dengan mendengar. Yang ketiga, dia bisa menangkap pelajaran kalau dengan praktek. Dari tiga poin. Betul tadi. Ini visual. Ini kita sudah ya. Jadi sebentar itu kita akan baca dulu dan diceritakan. Kemudian kita Oke, selesai? Sudah? Oke, sudah. 1, 2, 3, mulai. Katakan takbir, katakan takbir. Jadi sekarang kita akan presentasikan hasil proyek yang telah Anda kerjakan, atau yang Anda telah buat bersama teman-teman kelompok Anda. Visual, silakan. Saya persilakan. Dari daerah ini proyek yang telah dibuat oleh kelompok 1. Silakan. Nama sekalian, bagaimana hari ini? Semoga kita semua bangkit sehat. Amin. Anak-anak hak dan mendekatkan diri kepada Allah. Dari kelompok 1. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan berdiri kemudian bacakan hasil. Misal.
kinestetik. Silakan Anda praktekkan hasil dari kalian. Hasil proyek yang dilaksanakan oleh kelompok 3. Silakan. Yang pertama niat. Iya. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga membaca surat Al-Baqarah. Yang keempat rukun. Yang kelima sujud. Yang keenam duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh dan kedelapan salam. Berarti karena ini kita bicara pasangan salat. Salat, sudah. Oke. Jadi itu adalah pasangan. Oke, baik. Sekarang duduk seperti saya tidak percaya bahwa kalian sudah bisa. Jadi tadi sudah ada proyek bisa melaksanakan melaksanakan proyeknya, membuat proyek masing-masing. Jadi dengan proyek tadi Anda bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan sholat. Oke, sebagai kesimpulan kita pada hari ini kita sudah menyimpulkan bahwa sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau sholat kita baik, maka perbuatan juga kita akan ikut baik. Oke, mudah-mudahan ini bisa laksanakan dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Oke, baik. Sebagai referensi kita, bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Bagaimana perasaan Anda? Senang? Oke. Apakah pelajaran yang disampaikan tadi bisa dipahami dengan baik? Bisa. Oke. Jadi harapan Pak Guru mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar pemahaman, tetapi juga dilaksanakan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sholat itu kewajiban setiap 5 waktu setiap hari. Setiap hari itu 5 waktu. Mulai dari subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan sholat. Kalau tidak sholat berarti kita berdosa. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian untuk selanjutnya pelajaran berikutnya, insyaallah kita akan masuk ke pelajaran tentang sujud atau macam-macam sujud dalam Islam. Oke. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan sebelum saya tutup, silakan Anda menjawab soal ini. Menjawab soal ini silakan. Silakan dijawab dalam 5 menit. Silakan. Oke, itu sudah kumpul. Mulai. Oke. Dan pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat buat kita dan buat kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.